Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyuhu wa khaliluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita sama-sama memanjatkan, kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terutama nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik. Pada malam ini insyaallah kita akan sama-sama mentadaburi sirah perjalanan Rasulullah SAW. Tema yang diangkat dan dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'arijul Qabul Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, bertemakan hadithul hijrah, yakni hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ibrah, pelajaran untuk kita semua sebagai umatnya. Maka pada malam ini biidznillah ke depan kita akan sama-sama mempelajari mengenai hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus hijrahnya Rasul dari Mekkah ke Madinah. Secara bahasa, hijrah memiliki arti at-tarku. Hijrah menurut bahasa adalah at-tarku, yakni meninggalkan. Meninggalkan secara bahasa, taraka yatruku tarukan. Adapun secara istilah, hijrah adalah tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. Meninggalkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. Sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, al-hijratu hiya at-tarku wal hijratu ila syai'i al-intiqalu ilaihi an ghairihi wa fi syar'i tarku ma nahallahu anhu. Kata beliau, hijrah itu adalah meninggalkan secara bahasa. Hakikatnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
berpindah min ghairihi ilaihi an ghairihi, berpindah dari satu ke yang lain. Secara umum dalam Islam hijrah ini ada dua. Pertama, al-intiqalu min daril khawfi ila daril amni, perpindahan dari dar, negeri tempat al-khawf yang ditakuti, berpindah dari tempat negeri yang ditakuti ila daril amni, ke tempat daerah negeri yang lebih aman. Kama fi hijratai al-habasyati, sebagaimana hijrahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ke negeri Habasyah, atau dua hijrah para sahabat ke Habasyah. Wabtidai al-hijrati min Makkah ilal Madinah, dan awal mula hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena nanti istilahnya ada hijratul akbar istilahnya, atau hijratul kubra. Hijrah besar itu adalah hijrahnya kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin wajib untuk berpindah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Ini disebut dengan hijratul akbar, kubra, besar. Ada hijrah ya, seperti Mus'ab bin Umair umpamanya dan sebagainya, untuk berdakwah. Sebagian sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk ke kota Madinah. Baik. Yang kedua adalah al-hijratu min daril kufri, hijrah dari negeri kufur ke negeri iman. Hijrah dari negeri kufur menuju negeri iman. Dari negeri kufur menuju negeri iman. Wadzalika ba'da an istaqarra an-nabiyyu bil Madinah. Nah, ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, wa hajara ilaiha man amkanahu dzalika min muslimin. Maka kaum muslimin banyak yang hijrah, berpindah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdatangan masuk Islam, mereka yang telah memeluk Islam datang kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari negeri kekufuran kepada negeri iman, Darul Iman. Nama lain dari Madinah adalah Darul Iman. Wa kanatil hijratu idzaka takhtassu bil intiqal al madinati ila an futihat Makkah. Hijrah di saat itu dikhususkan Madinah, menuju Madinah. Jadi hijrah di skala itu dikhususkan menuju kota Madinah. Hijrah kala itu. Jadi fokus ke Madinah semua. Sampai Mekah, sampai putuh Mekah. Sampai putuh Mekah. Fanqata'a minal ikhtisas. Maka setelah putuh Mekah, maka terputuslah pengkhususan hijrah ke kota Madinah. Jadi dahulu setelah Rasulullah SAW di Madinah, maka semua kaum muslimin wajib untuk hijrah ke mana? Madinah. Nah, setelah Makkah taklukkan atau kemenangan Makkah, maka kekhususan tersebut itu terangkat
Wa baqiya umumul intiqal min daril kufri liman qadara alaihi baqiya. Dan keumuman hijrah dari negeri kufur menuju negeri iman itu berlaku secara umum. Jadi kewajiban hijrah dari negeri kufur ke negeri iman tidak dikhususkan ke kota mana? Madinah. Nah, tapi secara umum ke negeri iman. Makna hijrah yang lain ya ada beberapa. Pertama, hakikat hijrah itu sejatinya selain tadi apa yang disampaikan, hijratul muslim ma harramallahu alaihi. Hakikat hijrah itu makna yang lain adalah menghijrah atau menjauhi perkara yang Allah haramkan. Nah, itu hijrah juga. Seorang muslim menjauhi perkara haram, maka itu disebut apa? Hijrah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, kaum muslimin lain yang selamat dari seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah mereka yang kaum muslimin lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi larangan Allah. Ini landasan dalilnya bahwa hijrah itu adalah menjauhi larangan Allah, perkara haram. Yang kedua, masuk ke dalam penamaan hijrah boleh juga kita katakan hijratu ahli al-bid'i wal ma'asi, yaitu menjauhi pelaku kebid'ahan dan pelaku kemaksiatan. Nah, ini juga disebut dengan hijrah, menjauhi pelaku kebid'ahan dan pelaku kemaksiatan. Ini juga sama ya, disebut dengan hijrah. Surah Al-An'am ayat 68, Al-An'am ayat 68, Surah An-Nisa ayat 140, di Al-An'am ayat 68 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Apabila engkau melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, ya, membicarakan atau memperolok-olok ayat-ayat kami, berpalinglah kamu dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka ya membicarakan selain dari apa yang mereka bicarakan atau kepada yang lainnya. Atau di ayat yang lain, An-Nisa 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithlahum aw mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian kitab yang apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-olok,
maka jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka sehingga mereka berpaling. Yahudu fi haditsin ghairi, di pembicaraan yang lainnya. Apabila kalian duduk bersama mereka, innakum idzan misluhum, maka kalian sama dengan mereka. Baik. Wa hadza amrun wajibun. Nah, ini hukumnya adalah wajib, li'annal mar'a 'ala dini khalilihi, karena seseorang di atas agama dari temannya. Wa su'abatu ahlil bid'i syu'mun 'alal abdi wa dhiya'un li sahihi dinihi. Ya, berteman dekat dengan pelaku kebidahan di saat dia melakukan, maka syu'mun 'alal abdi, ini adalah apa? Bencana, kesialan atas seorang hamba. Yang ketiga, al-firaru min amakinil fitnah, lari, makna lain, nama lain dari hijrah, penamaan lain dari hijrah, atau bisa kita katakan ini juga bentuk dari hijrah. Al-firar min amakin fitan, lari dari tempat fitnah, itu hijrah. Umpamanya ada tempat-tempat fitnah di situ, kemudian kita lari atau berpindah rumah umpamanya atau lain sebagainya. Tuh. Maka ini juga disebut apa? Hijrah. Rasulullah mengisyaratkan yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam. Ya. Hampir saja atau bisa jadi sebaik-baik harta milik seorang muslim adalah ghanam, domba, kambing. Yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqil qatar yafirru bidinihi min fitan. Ya, lari dengan apa yang dia miliki dari apa? Fitnah. Imam Bukhari membawakan hadis ini seraya mengatakan minad din al-firar min fitan. Bagian dari agama lari dari fitnah. Jadi termasuk i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk bagian dari makna hijrah. Nah, di saat seorang muslim mendapati fitnah, maka tidak boleh berdiam diri di atasnya. Nah, Rabi yang keempat, termasuk bagian dari hijrah adalah khuruj min ardil bid'ah, keluar dari negeri kebid'ahan, wal ma'asi, dan kemaksiatan, wal fasad, dan kerusakan, ila ardi sunnati wat ta'ah, menuju negeri sunnah ta'ah. Seperti hadis panjang, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, rajulun qatala mi'atan nafsin, orang yang membunuh 100 jiwa. Faftahul alimu bil khuruj, seorang alim memberikan fatwa kepada dia agar berpindah dari negeri apa? Su, yang buruk, ila baladi ta'ah, ke negeri ditunaikannya apa? Ketaatan. Karena bagaimanapun lingkungan itu sangat besar efek dampak terhadap apa? Keimanan. Ya. Orang yang membunuh 100 jiwa. 100 jiwa. Nah, ini juga disebut dengan hijrah. Yang kelima, nama boleh juga dikatakan sebagai hijrah, adalah al-khuruju war rihlatu fi talabil ilmi. Rihlah dalam menuntut ilmu, sama disebut dengan hijrah. Rihlah dalam menuntut ilmu disebut apa? Hijrah. Hijrah fi talabil ilmi. Nabi Musa alaihissalam hijrah, ya, menuju Nabi Hadar atau Nabi Haidir. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Taib. Keutamaan hijrah besar. Hijrah tahdimu maka qablaha,
Di antara keutamaan hijrah, pertama, tahdimu ma kana qablaha. Hijrah itu menghapus ya, ma kana qablaha, dosa sebelumnya. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Shimasah Al-Mahri, qala hadarna Amr bin As. Kami menghadiri Amr bin As dalam keadaan yani siyaqatil maut, menjelang kematian beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Ya begitu tawilan, menangis. Wa hawwala wajhahu ila jidar, dan beliau palingkan wajahnya ke tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, ya abtah, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah bikada, bukankah Rasul telah memberikan kabar gembira kepadamu? Ama basyaraka Rasulullah bikada, dihibur oleh anaknya. Qala fa aqbala biwajhihi, maka beliau pun hadapkan wajahnya kepada anaknya. Subhanallah ya. Faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah. Seutama-utama yang kami siapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Ya, sedangkan aku qad kuntu ala atbaqin, ada 3 level tingkatan. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Karena beliau adalah sosok yang paling benci kepada siapa? Rasulullah. Ada 3 tahapan Amr bin As. Wala habba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dulu beliau adalah orang yang sangat benci siapa? Kepada Rasulullah SAW, membunuh. Fala mutu ala tilkal hal, seandainya saja aku wafat di saat itu dalam keadaan sangat membenci Rasul dan ingin membunuh Rasul, lakuntu min ahlin nar, pasti aku akan termasuk penghuni neraka. Falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, setelah Islam datang kepada aku, kepada hatiku, ataitun nabiyya, aku datang pada Nabi, faqultu ubsut biyaminika fala ubayyi'ka, hamparkanlah 2 lenganmu wahai Rasulullah, lenganmu, aku ingin berbaiat kepadamu. Fabasata biyamini, maka beliau pun membuka tangan kanannya. Qala faqabattu yadi, maka aku pun faqabattu yadi. Faqala ma laka ya Amr, wahai Amr. Qala qultu aradtu an ashtarita, aku ingin di saat masuk Islam Amr bin As, aku ingin membuat syarat. Qala tashtaritu bimada? Qultu an yughfara li, agar aku bisa diampuni setelah masuk Islam. Qala ma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha. Tidakkah kamu ketahui bahwa Islam itu menghapus apa yang telah lalu dari dosa, dan hijrah itu akan menghapus makana qablaha. Nah, ini jadikan sebagai syahid bahwa hijrah itu menghapus apa? Dosa. Taib. Kifarat juga terhadap apa? Dosa. Kifarat terhadap dosa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk bagaimana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta awal mula bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab Sulamul Usul, wa ba'da a'wamin thalathatin madat min ba'di mi'rajin nabi wan qadat, setelah 3 tahun berlalu dari mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin telah disampaikan bahwa mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia beliau 50 tahun atau 10 tahun setelah kenabian. Benar? Masih ingat? Maka di sini beliau mengatakan wa ba'da awamin salasatin, dan setelah 3 tahun berlalu dari mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di mi'rajin Nabi wa qadat udhina bil hijrati nahwa Yathriba,
Maka beliau pun diizinkan untuk berhijrah ke negeri Yathrib. Negeri Yathrib negeri apa? Madinah. Ma'kulli muslimin lahu qad sahiba. Ma'kulli muslimin lahu, ya, bersama setiap muslim lahu qad sahiba. Tuh, ya, setiap muslim. Baik. Kata Asy-Syarih rahimahullah taala, wa ba'da aum thalatha, setelah 3 tahun. Wa qila khamsah, ada juga yang mengatakan setelah 5 tahun dari Isra Mi'raj Nabi. Ada juga yang mengatakan lebih sedikit dari itu atau kurang dari 3 tahun beliau diperintahkan untuk hijrah. Wa hadzal ladzi fil matni huwa ikhtiyar Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Adapun yang dibawakan oleh muallif adalah pilihan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, terutama di kitab Salah Satu Usul. 3 tahun setelah Isra dan Mi'raj Nabi. Walahu fihi salaf, ada pendapat salafnya. Walaysat mas'alatut tarikh i'tiqadiyatan fi hadzal bab. Tuh, baik. Udina bil hijrati, amarahu Allah azza wa jalla biha. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berhijrah ke negeri Yathrib, Madinah Munawwarah. Ma'a kulli muslimin fi dzakaz zaman. Ma'a kulli muslim fi dzakaz zaman. Bersama setiap muslim pada zaman tersebut. Artinya wajib setiap muslim untuk apa? Berhijrah. Sampai-sampai, ya, apabila ada suami istri, satu sudah masuk Islam, ya, yang satu belum masuk Islam, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Berpindah. Seperti apa yang menimpa kepada siapa? Ada yang ingat? Kisahnya siapa? Ini kisahnya luar biasa, ya. Kisah cintanya siapa? Putri Rasulullah SAW, Zainab. Ya, kisahnya putri Rasulullah SAW, Zainab dengan Ar-Rabi' radhiyallahu taala anhuma wa radha. Berpisah. Nah, luar biasanya. Dan Zainab tidak menunggu, betul-betul sangat besar kecintaan terhadap siapa? Rabi'. Nah, jadi banyak kalau kita telusuri dari kisah-kisah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama para sahabat, banyak sekali faedah. Kita bacakan beberapa saja nanti ke depan bismillah. Rawa Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kanat hijratun Nabi, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da 13 sanatan minal bi'tsah. Setelah 13 tahun setelah kenabian, bi'tsah, diutus. Wa ibnu 53 sanah, dalam keadaan usia Rasul saat itu 53 tahun. Persis ya tadi. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Qala bu'itha Rasulullah li 40 sanah. Rasulullah diutus, diangkat menjadi rasul usia 40 beliau. Pamakatha bi Makkah, kemudian tinggal di Mekah 13 sanah yuha ilaih, diberikan wahyu, tinggal di Mekah selama 13 tahun. Thumma umira bil hijrati, kemudian diperintahkan untuk hijrah. Fahajara 10 sinin, kemudian setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63, dan beliau wafat dalam keadaan usia beliau berapa? 63 tahun. Nah, ini nukilan Ibnu Abbas sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Ini fikihnya Imam Ibnu Abbas. Jelas ya? Nah, sekali lagi. Kata Ibnu Abbas, dinukil oleh, kutip oleh Imam Bukhari, Rasulullah, ya, di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi apa?
nabi dan rasul. Kemudian tinggal di Mekah, turun kepadanya wahyu selama 13 tahun. Setelah itu datang perintah hijrah. Tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Dan beliau pun wafat di usia beliau 63 tahun. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas, terjemahan Al-Quran. Wa qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi ya mengatakan fi Ma'alimi Tanzil, di tafsir beliau rahimahullahu taala, di saat mentafsirkan surah Al-Anfal ayat 30, ayat 26, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Di saat orang-orang kafir berbuat makar kepadamu wahai Rasul. Ini ayat ini sedang menceritakan awal mula hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, liyusbituka aw yaqtuluka. Nanti ada istilahnya musyawarah di Darun Nadwah. Ya, nah kita baca juga nanti. Ya. Liyusbituka aw yaqtuluka, agar untuk membuat mereka jadi tetap, aw yaqtuluka atau membunuhmu, aw yukhrijuka atau mengeluarkan, mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, dan Allah pun balas dengan makar. Ya, Allah memiliki sifat makar, akan tetapi sifat makar Allah sebagai bentuk balasan bagi mereka yang melakukan makar. Allahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik makar. Wa kana hadzal makru ala ma dzakarahu Ibnu Abbas. Makar tersebut disebutkan oleh Ibnu Abbas. Anna Quraisyan faraku lama aslamatil ansar. Jadi Bani Quraisy setelah aslamatil ansar, kaum Ansar banyak yang masuk Islam. Kaum Ansar berarti siapa? Kaum Ansar penduduk Madinah. Ya, di beberapa baiat datang kepada Rasulullah SAW. An yattafaqama amru Rasulullah SAW fajtama nafar min kibarihim. Mereka muncul kekhawatiran, kafir Quraisy muncul kekhawatiran. Fajtama nafar min kibarihim, maka mereka pun sepakat untuk bermusyawarah, tokoh-tokoh mereka di Darun Nadwah tentang perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat rusuhum Utbah wa Syaibah ibna Rabi'ata. Tokohnya adalah Utbah dan Syaibah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dua tokoh utama kafir. Wa Abu Jahal bin Hisham, Abu Jahal. Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal bin Hisham. Abu Sufyan masih kafir. Wal Mut'im bin Adi, Nadar bin Harith, wa Abul Bakhtari ibn Hisham, Abul Bakhtari masih, wa Zum'ah bin Aswad, wa Hakim ibn Hizam, masih kafir. Tuh. Wa Nabiyahun wa Munabbihun ibn al-Hajjaj wa Umayyah bin Khalaf. Fa'taradahum Iblis la'anahullahu fi surati Syekh. Di situ Iblis datang menjelma, menyerupakan diri syekh, seorang syekh. Jadi Iblis datang di tengah-tengah musyawarah mereka, menampakkan diri sebagai syekh, orang tua. Saya itu usia 40 ke atas. Ya. Qala Syekhun Najd, disebut dengan Syekh Najd, setan. Qala udkhul fadakhala, ikut masuk, diizinkanlah. Faqala Abul Bakhtari, ama ana fa'ara an ta'khudhu Muhammadan wa tahbasu. Pendapat saya tentang Muhammad, ya, kita culik dia.
tahbasuhu, dipenjarakan berarti. Ya. Fi baitin. Ya, kita masukkan di satu rumah, wa tashuddu wathaqahu. Diikat. Ya. Diikat keras. Wa tasuddu babal bait. Rumah dikunci. Ghairu quwwati tulqunahu ilaihi ta'ama wa syarabahu. Tidak dikasih makan minum. Wa tarabbasu bihi raibal manun hatta yahlak, sehingga dia wafat, meninggal. Kama halaka man qablahu minasyu'ara, sebagaimana dahulu para tukang syair dahulu. Ya, mereka memperlakukan para tukang syair seperti itu. Yang buruk diperlakukan seperti itu sampai wafat, meninggal. Qala fasarha aduwullah asy-syekhun najdi, iblis provokator. Wa qala bi'sar ra'i arwaitum, ini pendapat yang buruk, jelek sekali. Wallahi lain habastumu, demi Allah, dia nyebut demi Allah, sumpah demi Allah, lain habastumu, apabila kalian tangkap dia, ya, fi baitin, kalian tahan di satu rumah, fa kharaja amruhu min wara'il bab alladhi aglaqtum dunahu ila ashabihi, maka para sahabat-sahabatnya akan apa yang terjadi? Sahabat-sahabat siapa? Rasulullah SAW keberontakan, mencari. Jelas? An yasibu alaikum wa yuqatiluka, memerangi kalian, membunuh kalian bahkan. Wa yakhuduhu min aydikum, dan mereka akan mengambil dia, ya ini Rasulullah SAW dari tangan-tangan kalian. Kalau sadaqas syekh, akhirnya apa? Dibenarkan juga oleh. Faqala Hisham bin Amr. Siapa Hisham bin Amr? Hisham bin Amr. Ya, Abu Jahal ibnu Hisham. Hisham bin Amr berkata, min Bani Amir ibnu Lu'ay, ama ana fa'ara an tahmiluhu ala ba'idin wa tukhrijuhu min baini adhurikum fala yadurrukum ma sana wa ila aina wa qa'ida ghaba ankum wastartum. Menurut saya, ikat Muhammad di satu kuda, kemudian biarkan kuda tersebut terlari kemana saja kuda tersebut pergi, maka kalian terbebas, kalian beristirahat dari perkara Rasul, dari perkara Muhammad. Qala iblis la'anahullah, hada lakum bira'in ta'tamidunahu, ini pendapat kalian yang kalian yakini, dianggap enteng. Sampai akhirnya faqala Abu Jahal, saya ringkas ya, Abu Jahal berkata, wallahi la usyiranna alaikum bira'in ma ara ghairahu inni ara an ta'khudhu min kulli batnin min Quraisy syaban nasiban wasitan fatya. Berpendapat bahwa ambillah dari setiap kabilah Quraisy, Bani Quraisy itu seorang pemuda. Jadi Bani Quraisy itu ada kabilah-kabilahnya, ada suku-sukunya itu. Nah, setiap suku itu apa? Diambil satu orang pemuda. Ya. Kemudian kullu fatan minhum sayfan sariman, setiap pemuda tersebut itu diperlengkapi dengan pedang. Summa yadribunahu darbata rajulin wahidin, dipukul. Dipukul semua. Fa idza qataluhu, apabila mereka telah membunuhnya, tafarraqa damuhu fil qabaili kulliha, maka darah akan berceceran ke kabilah seluruhnya. Wala adunnu hadzal hayyu min Bani Hashim yaqra. Bani Hashim, karena Rasulullah SAW Bani Hashim ya, yakuna ala harbi Quraisyin kulliha, tidak akan mampu untuk memerangi Bani Quraisy secara keseluruhan. Itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal bukan bodoh, cerdas. Wa innahum idza ra'u dzalika qabalu al-aqla fa tu'addi Quraisyun, dia tahu. Pokoknya iblis la'anahullah sadaqa hadzal fata. Kata saya ini apa? Kata benar pemuda ini. Kepada siapa? Abu Jahal. Kepada Abu Jahal. Ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Jibrilun Nabi sallallahu, Jibril pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal itu. Wa amaru alla yabita fi madjihi, dan Jibril menyuruh Rasul jangan tidur di tempat asalnya, tempat tidur beliau. Fa'adinallahu lahu inda dzalika bil khurujil Madinah. Di saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk hijrah ke Madinah.
Pamar Rasulullah Ali bin Abi Thalib, dan Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Ittashih bi burdati, berselimutlah kamu dengan selimutku. Hadihi fa innahu lan yakhlusa ilaika minhum amrun taqrahu, tidak akan menimpa apapun keburukan kepadamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun keluar, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam keluar, fa aqada qabdatan minan turab, dalam keadaan mengambil satu tangan turab, tanah. Faqadallahu absaram anhu faja'ala yanshuru turab, dilemparkanlah tanah tersebut kepada kepala-kepala mereka, sambil mengatakan, membaca firman Allah Ta'ala surah Yasin ayat 8 ayat 9, inna ja'alna fi anakihim aglalan, di ayat yang akhir, fahum la yubsiru, dalam keadaan mereka tidak melihat. Rasul pun keluar. Nah itu, wa madha ilal ghar min thuri huwa wa Abu Bakar, dan Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju gua Thur. Baik, wallahu ta'ala alam. Nanti bismillah ta'ala kita lanjutkan ya, sekaligus faedah dari hijrah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu yuda ma ba'd. Wa bastu hadithi al-hijrati ma saqa al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rincian hadis seputar hijrah dibawakan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menuturkan, lam a'akil abawayya qattu illa wa huma yadinani ad-din wa lam yamurra alaina yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafan nahar buqratan wa syiyah. Penuturan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lam a'akil abawayya qattu, aku tidak ingat dua bapakku, abawayya bapakku, yang Abu Bakar As-Siddiq, kecuali wahuma yadinani ad-din, kecuali mereka berkeyakinan yakni agama Islam. Walam yamurra alaina yaumun, tidak ada satupun hari yang lewat kepada kami illa kecuali ya'tina fihi Rasulullah. Di saat itu Aisyah masih kecil, kecuali hari-hari tersebut Rasulullah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini menguatkan dakwah fardiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disampaikan di dakwahnya, prinsip dakwahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke siapa? Abu Bakar, yang dituturkan langsung oleh siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala, putrinya. Lam akil, kata beliau. Ya. Walam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah. Tidak ada hari lewat kepada kami kecuali Rasulullah datang. Tarfain nahar bukratan wasyiyah, di dua tepi dari siang, dua tepi hari. Jadi pagi, petang datang. Bukratan pagi, wasyiyatan dan isya, malam-malaman. Falamma ubtuliyal muslimun, di saat kaum muslimin diuji, ini pengingkaran kafir Quraisy, kharaja Abu Bakrin muhajiran kibalal Habasyah. Berat dirasa oleh Abu Bakar di saat itu untuk ujian keimanan. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun berniat hijrah ke negeri Habasyah. Ini kisahnya. Hatta idza balagha barkal ghimad laqiyahu ibnu Daginah. Nah, ini kisah setelah Abu Bakar As-Siddiq, di saat Abu Bakar As-Siddiq sampai Barka Al-Ghimad, Allah ta'ala di mana tepatnya nanti bisa ditelusuri. Barka Al-Ghimad laqiyahu ibnu Daginah, bertemu dengan ibnu Daginah. Wa huwa Sayyidul Qarah, ini tokoh. Faqala aina turidu ya Aba Bakrin,
kemana engkau Abu Bakar? Kata Abu Bakar, akhrajani qaumi, kaumku telah mengusirku. Fa ana uridu an asiha fil ard, dan aku ingin asiha fil ard, fasih, luas, lapang di bumi. Fa abuda rabbi, aku ingin kebebasan dalam kelapangan, kenyamanan dalam beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Daghinah, inna mislaka, tidak pantas semisal denganmu untuk keluar dari negerimu sendiri, wala yukhraju, apalagi sampai diusir. Fa innaka taqsibul ma'dum. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dikenal taqsibu al-ma'dum, selalu membantu yang tidak punya, tasilur rahimah, senantiasa menyambungkan silaturahim. Jadi memang dikenal. Wa tahmilul kalla, selalu menanggung, ya, memikul beban, membantu meringankan beban saudara. Wa taqrid dhaif, memuliakan dhaif tamu. Wa tu'inu ala man nawaibil haq, selalu membantu di pintu-pintu kebaikan. Wa ana laka jarun, wa ana laka jarun, aku akan membelamu. Wa ana laka jarun, jadi dibela. Farji fa'bud rabbaka wiladika, kembali beribadahlah dengan tenang di negerimu sendiri. Fartahala Ibnu Daghinah, maka Ibnu Daghinah pun membersamai Abu Bakar As-Siddiq kembali ke Mekah. Fatawafa fi asyrafi kuffari Quraisyin, membersamai Abu Bakar As-Siddiq. Tawaf maksudnya adalah, ya, membersamai Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Faqala lahum inna Abu Bakrin, Abu Bakar ini la yakhruj misluhu, enggak boleh keluar seperti ini. Wala yukhraj, apalagi sampai diusir oleh kalian. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'du, apa kalian mengusir orang yang selalu memuliakan, membantu, menyambungkan silaturahmi, memuliakan dhaif tamu, wa yu'inu ala manawil haq. Itu fa'anfadat Quraisyun jiwara ibni Daghinah wa amanu Aba Bakrin, maka mereka pun, ya, mendengarkan perkataan dari Ibnu Daghinah tersebut sampai tidak melakukan keburukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terus waqalu li Ibnu Daghinah mur Aba Bakrin falya'bud rabbahu. Kafir Quraisy, lihat, suruh Abu Bakar untuk beribadah di rumahnya sendiri, sholat di rumahnya sendiri. Wal yaqra masya, silakan baca tapi di rumahnya sendiri, sampai demikian dulu ibadah itu. Wala yudhina bidzalika, jangan ganggu kami dengan dengan bacaan dia, yakni Al-Qur'anul Karim. Wala yasta'lin bihi, tidak boleh juga menampakkan. Fa inna qad khashina an yaftina abna'ana wa nisa'ana, kami khawatir anak dan istri kami terganggu, terkena fitnah, syubhat, istilah mereka. Qala dzalika Ibnu Daghinah li Abi Bakar, maka itu pun disampaikan Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Fa taufiqu Abu Bakar, sepakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq beribadah, sholat di mana? Di rumah. Wala yastanus bis sholat, tidak juga mengeraskan sholat. Wala qiraah fi ghairi fi daride, tidak mengeraskan bacaan beliau. Summa bada li Abi Bakrin fabtana masjidan, kemudian suatu hari Abu Bakar As-Siddiq ibtana masjidan bi finai darihi, membuat masjid kecil di halaman di halaman rumahnya sendiri. Kan sejatinya tidak keluar dari kesepakatan juga, tapi hanya di halaman depan bikin tempat kecil. Kan tidak semewah sekarang. Kalau sekarang dulu nih. Terus karena yusolli, beliau sholat di situ, taqra'ul Quran, baca Quran di situ. Nah, paya tasaffu alaihi nisaul musyrikin wa abnauhum, para wanita kaum musyrikin, kemudian anak-anak kaum musyrikin, ya'jubuna wa yanzuruna ilaihi, takjub, melihat, karena fitrah kan.
Terus fa'afza dzalika asyrafa Quraisy bil musyrikin. Nah, membuat heran, kagum ini apa? Kaum musyrikin, tokoh-tokoh Quraisy. Khawatir mereka. Farsalu ila Ibni Daginah. Maka mereka pun mengutus utusan ke Ibnu Daginah tadi. Jadi untuk saat ini keamanan Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan jaminan dari siapa? Ibnu Daginah tadi. Tentu ada di situ ada akad tersendiri, ada muamalah di situ. Faqad ma'alim faqalu inna kunna ajarna Abu Bakrin. Kami membolehkan membatasi Abu Bakar untuk beribadah hanya di rumah sendiri. Lah sekarang sudah di depan rumah. Kami terganggu, khawatir anak dan istri kami terkena fitnah. Abu Bakar alan shalah, membacakan salat. Faqad khashina ayyaftina abdana gitu. Abu Bakar As-Siddiq kalau membaca Al-Qur'an beliau menangis. Tuh, terus wa in aba illa an yu'lina dzalika fasalhu an yuradda ilaika dhimmataka. Jika dia menolak, kata kafir Quraisy, suruh jaminanmu Abu Bakar untuk dikembalikan. Jadi ada muamalah yang berupa jaminan keselamatan dari siapa? Ibnu Daginah tadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar membayar keselamatan berupa uang tebusan jaminan. Kata kafir Quraisy, apabila Abu Bakar menolak, ya tadi kan Abu Bakar As-Siddiq di luar, maka qalat Aisyah, ya, fa inna karihna an nukhfiraka wa lasna mukirrina li Abi Bakr isti'lan. Qalat Aisyah, kata Aisyah, fa ata Ibnu Daginah Abu Bakar, datang kepada Abu Bakar Ibnu Daginah, qad alimta alladhi aqadtu laka alaihi, kamu sudah tahu ikatan kita, perjanjian kita, fa imma an taqtasira ala dzalika wa imma an tarudda ilayya dhimmati. Apakah engkau sepakat dengan apa perjanjian kita untuk melaksanakan ibadah di dalam rumah saja, atau engkau kembalikan jaminan tebusanku? Fa inni la uhibbu an tasma'a al-arabu anni ukhfirtu fi rajulin aqadtu lahu. Nah, juga Ibnu Daginah. Kata Abu Bakar As-Siddiq di akhir, inni aruddu ilaika jiwaraka wa arda bi jiwarillah. Aku kembalikan jaminanmu dan aku kembali dan aku ridho mendapatkan bijiwarillah, mendapatkan jaminan dari siapa? Allah. Maka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawid di Makkah, faqala Rasulullah qad uritu dara hijratikum. Di saat itulah Rasulullah SAW mengabarkan kepada seluruh para sahabat, sungguh aku telah ditampakkan tempat hijrah kalian. Ra'aitu sabkhatan zata nakhlin baina labitain. Yang dimaksud adalah kota apa? Madinah. Setelah itulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini permulaan hijrahnya Rasulullah SAW. Nanti di pertemuan berikutnya barangkali sedikit faedah dari kisahnya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan beliau di Gua Thur dan bagaimana ya, kisah berikutnya para sahabat yang lain yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naktabi hadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatian, kesempatan dan waktunya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.